Ya, oke guys, balik lagi sama gue ya karena data gak bisa bohong. Oke, hari ini Selasa 30 Januari 2024 ya, IHSG dalam posisi naik ya. Mm-mm. Kemungkinan udah arah positif karena ini kemungkinan udah keluar lah angka kabarnya The Fed itu dia nahan suku bunga atau enggak. Kemungkinan udah keluar sehingga di US sendiri direspon positif. Ya. Oke, gue hari ini mau bahas kabar yang gembira juga guys ya. Tadi juga email baru masuk tadi pagi, di mana udah keluar ya data RUPS tahunannya Bank Mandiri ya. Ya, yaitu tanggal 7 Maret 2024 ya jam 2 di Auditorium Plaza Mandiri. Namanya RUPST ya. Itu so far yang gua tahu itu udah pasti bahas dividen. Ya makanya ketika email nongol hari ini kemungkinan ini penyebab BMRI naik 2,7% hari ini. Ya, langsung melejit ya. Sempat ATH juga tadi ya. Nanti kita tinggal tunggu ya guys semua perbankan Mandiri, BR segala macam tunggu Q1 2024 ya. Kalau naik ya, labanya naik itu kemungkinan bobo terbang ya akan melampaui resisten yang sekarang. Ya nanti lihat aja di Q1 2024 yang akan keluar kalau nggak salah April ya. April Mei lah keluarnya ya. Oke, ya hari ini langsung diburu nih dari awal nih udah langsung diburu ya. Jadi HKN rame. Hari ini transaksinya Mandiri tembus 800 miliar sahamnya. 800 M loh John ya. Ya normal segitu ya. Namanya Big Bang ya. Market cap terbesar, salah satu yang terbesar. Bukan gorengan, bukan karbitan ya. Sesuatu yang bukan gorengan, ingat ya John ya, sesuatu yang bukan gorengan atau karbitan, grafiknya stabil John ya. Ya, cenderung naik. Sesuatu yang bukan gorengan atau karbitan nih. Ya, selama puluhan tahun grafiknya cenderung naik, stabil. Tapi sesuatu yang berbau karbitan itu pasti cepat naiknya, cepat robohnya. Ya, itulah definisi gorengan. Ya, kisaran dividennya ya dia akan terima. Oh ya, ini pemegang sahamnya kan negara kita 52% ya. Lo perbankan minimal harus punya ya John ya. Perbankan big ini harus punya. Kenapa? Karena perbankan apalagi Big Bank ini ya, itu tuh mereka tuh masuk jatuhnya bank sistemik guys. Ya. Bank sistemik tuh tidak ada opsi buat pemerintah untuk bangkrut, tidak ada, tidak boleh. Jadi lu bisa bilang tingkat keamanan lu untuk simpen di saham Big Bang ini ya sistemik gini bang ya. Sama dengan tingkat robohnya nih bank itu sama dengan kemungkinan tingkat robohnya negara ini kalau negara ini bubar. Nah jadi itu kalau negara udah nggak bisa dipercaya kontrol banknya ya negara itu udah pasti bubar ya nggak ada artinya saham ini. Ya makanya makanya tingkat keamanannya itu sekaya begitu. Ya bukan nggak ada risiko, risikonya itu tadi kalau negara ini bubar. Ya, jadi resiko bank-bank ini roboh itu setara sama kalau negara ini bubar. Nah itu makanya ya minimal lo harus punya lah. Kalau bisa sih portonya dalam jumlah yang besar gitu loh. Sisanya boleh lah yang lain-lain. Ya kayak batu bara dan lain-lain. Ya, itu namanya bagian dari strategi. Ya, strategi berinvestasi. Basicnya apa dulu? Strategi berinvestasi aman dulu, amanin duit lu dulu, taruh di aset-aset yang aman. Masalah return gini, misalnya lu invest di saham berdividen gini, dia udah pasti bagi nggak sih, John? Udah pasti. 99% lu cuma tinggal nunggu, udah pasti bagi. Masalah lo dapat duit cash balik itu udah hampir pasti 99%. Sekarang masalah kebanyakan orang di Indonesia adalah kesabaran, udah itu aja. Kalau lo hobinya gorengan ya udah. Oke. Eh ini Indonesia Investment kok punya 8% ya authority. Siapa ini? Indonesia Investment Authority. Oh iya, INA ini
Badan Hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia ya. Memba ah. Ya bagus sih kalau gue ya. Kalau gue ngelihat nih ada kayak gini bagus. Kalau bisa ya Indonesia ada di semua perusahaan di Indonesia ini ya. Sehingga kalau mereka bagi dividen ya pemerintah kita dapat duit yang bisa dibagi-bagi lagi ke masyarakat. Ya bagus ya ini ada Indonesia Investment Authority nih kalau kita lihat nih ya. Nah cuman masalahnya semoga aja nggak dikorupsi gitu kan John ya. Takutnya kan di situ kan. Ya nggak. Ini kemarin nih ada INA sudah kumpulkan 400 T investasi untuk nah, sebenarnya bagus sih ya kalau gua ngelihat ya. Ini ada nih Indonesia Investment Authority ya. Kalau bisa ada juga tuh di perusahaan swasta tuh. Perusahaan-perusahaan yang nggak pernah bagi dividen tuh swasta biar kepantau gitu loh. Ya parah banget. Parah banget itu emang. Oke, udah perusahaan go public jadi perusahaan terbuka tapi nggak pernah bagi dividen, kocak banget. Ya tapi yang dia kerok adalah sumber daya Indonesia gitu. Kacau ya. Oke, masyarakat nih ada punya 37 ya 39 ya. Oh iya ya. Oh ya berkurang ya. Jadi kan dari 50-an jadi sisanya punya Indonesia Investment Authority ya. Bagus lah ya. Bagus sih gua kalau menurut gua. Ya cuman kendalanya semoga nggak dikorupsi aja itu aja. Masalah negara ini kan sebenarnya cuma itu doang. Ya tapi itu masalah moral yang bukan masalah hukum ya, bukan urusan gue. Oke, RUPST ya. Nah, kemungkinan John. Nah, kita enaknya di Mandiri itu kita dapat data yang cukup stabil bahwa dia DPR selalu kasih 60% sehingga sangat mudah diprediksi kira-kira dia bagi dividen berapa. Oh ya, laporan keuangannya besok nongol. BRI pagi kalau gua nggak salah, Mandiri sore keluar. Nanti kita lebih pasti angka dividennya besok ya, cuman kita udah dapet lah mirip-mirip. Ya, karena mengingat kinerja BCA dan BNI yang oke, harusnya Mandiri nggak bakal terlalu beda jauh. Jadi potensi dividen yang lo akan terima, ini kemungkinan cairnya pasti sebelum Lebaran, John. Lebaran kan 14 April ya. Kemungkinan sebelum itu mungkin akhir Maret atau awal-awal April ya. Udah cair. Ya. Berarti dividennya 558 dikali 60%. Ya, dividennya yang akan lo terima adalah 334 ya. Itu berarti di harga sekarang em, ya dapat 5% ya. Gede. Ya, gede. Jadi di harga ini lo dapat gede 5%. Lu yang pegang mandiri ya udah 12 bulan ini aja ya atau mungkin lebih dikit gua rasa lu capital gainnya udah di range 25-30 lah ya. Coba kita lihat. Harusnya capital gain lu mah udah ngeri. Oh iya benar 33%. Tadi gue lihat ada yang pamer ya. Pokoknya dia cuan udah 33% nih capital gainnya. Kalau 1M itu berarti dia udah 300 juta John. 1,3 juta. Nilai value-nya hanya dalam 12 bulan. Dan tentunya dia pasti udah dapet dividen dari yang pertama. Kalau ditambah yang tahun ini berarti dapat 11%. Paling enggak cash-nya kalau di 1M ya dia udah cash yang masuk ke kantong dia 110 jutaan. 110 juta dengan value pohonnya Bank Mandirinya udah 1,3 M. Kalau emang dia taruh segitu ya. Hanya jam 12 bulan. Ya. Oke. Banyak yang belum ngerti ya John kalau dividen perbankan itu ngerinya kayak gini. Misalnya gua kecil misalnya gua kecilin lagi di angkanya ke 200 JT ya. 200 JT. Nah, ini ngerinya perbankan tuh kayak gini. Oke, tahun pertama ketika lu masuk saham BMRI misalnya ya segini, pas harga segini, lu dapat 5% kan, taruh 200 juta. Berarti lu dapat 10 juta ya. Tahun pertama lu dapat 10 juta, John, cash. Lu bayangin ya ceritanya lo ini ya, ini di 2024 lu dapat dividen pertama lu 10 juta. Ya. Nah, ini contoh.
Gede ya, senang ya. Oke. Tapi biasa capital gainnya sih udah naik 30%. Biasanya mungkin duit dia sebenarnya yang bikin senang itu ada capital gainnya 30% tuh dia mungkin udah berarti kan kalau 30% berarti duit dia udah 260 juta ya di sini sebenarnya. Oke, tapi cash yang lo terima ini. Nah, kalau di perbankan tuh ngerinya gini, tahun kedua kalau nanti bulan April 2024 sahamnya sorry, labanya Bank Mandiri naik 20%, maka dividen dia di 2025 akan naik juga 20%, John. Ya. Jadi dia terima 2025 tuh 12 juta. Padahal jumlahnya sama, dia taruh lotnya di awal sama. Ya, 10 juta, 12 juta. Di tahun 2026 ternyata naik lagi 20% ya nggak? 12 juta kali 1,2. Kalau misalnya laba naik 20% ya. Jadi 14,4 juta tahun 2026, 14,4 juta. Ya. Tahun 2027 dividennya naik lagi 14,4. Kalau 20% yang dia dapat cash lagi meningkat jadi 17 juta. Nah, nah di dividen perbankan itu ngorinya kayak gini, John. Naik terus, naik terus, naik terus, naik terus, terus sampai puluhan tahun ke depan. Terus lama-lama ratusan juta dia dapat. Nah, itu yang susah dimengerti oleh orang-orang yang banyak main gorengan, susah. Ya, itu sebenarnya lebih enak kayak begini sih kalau menurut gue ya. Aset lo. Lo main gorengan ya, anggaplah lo trading. Ini udah banyak kejadiannya orang main gorengan tuh kasusnya bakal begini, John. Oke ya, percobaan pertama, kedua dia berhasil arah. Wuih, seneng nggak? Di percobaan 3-4 dia cut loss. Cut lossnya cukup dalam. Dia ulang itu siklus-siklus itu sampai 1 tahun nih, dia ulang siklus kadang naik, kadang turun, kadang naik. Ternyata di total-total dia nggak cuan 1 tahun itu, malah rugi. Ya, lu udah pasti sebenarnya rugi jual-jual gitu karena apa lu bayar fee broker. Atau lu udah pasti rugi sebenarnya. Belum tentu cuan. Jadi belum cuan belum pasti, tapi lu udah bayar fee broker. Ya. Ternyata ketika direkap 12 bulan dia jual beli jual beli jual beli gitu ternyata dia minus. Akhirnya sedih gitu kan. Malah lebih enak orang yang tinggal taruh doang, jebret. Nggak perlu jual beli, nggak ada fee broker. Sekali doang ya di awal. Sekali doang. Lu dapat dividen terus rutin, cep, cep naik terus. Udah pasti tuh naiknya. Kalau lu mau yang lebih gede, lu misalnya beli Hexa gitu, dapat dividennya kalau dari sekarang bisa 15%. Dapat 15% udah pasti cash jebret. 15 udah pasti tuh investasi lu naik 15%. Udah pasti daripada lu jual beli jual beli jual beli jual beli jual beli jual beli ternyata lu minus. Itu lebih nyesek kayak gitu. Nah, kejadian banyak yang main di gorengan tuh begitu. Tapi terserah kalau lu masih terus mau main gorengan ya nggak masalah, nggak ada yang melarang. Ya bursa bursa harus rame juga kan kalau ada pemain gorengan baru rame. Memang baru rame harus diakuin John. Ya oke, BMRI dia ini emiten urutin bagi dividennya John. Jadi setahu gua kemungkinan dia nggak bagi dividen tuh kecil, kecil. Kita cek aja nih historinya, historinya dari tahun berapa ya dia? Tapi ini udah mulai populer ya, kamu terbukti yieldnya udah mulai 5% ya. Waktu awal-awal banget tuh tahun berapa tuh? Ya belum nggak sepopuler BRI, tapi orang nggak kalau dividen dia tuh sebenarnya gede. Kita buka dulu John. Kita buka semuanya. 2003 bagi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Iya, dari tahun 2003 ya Bank Mandiri nggak pernah bolong bagi dividen sama tahun ini ya. Ya kira-kira udah 21 tahun Jan. Ya nggak pernah bolong bagi dividen. Ya 21 tahun. Ya. Oke, harga warasnya dia kalau dividennya tadi berapa? Eh, harga warasnya B334 ya. Maka harga warasnya ada di sini untuk saat ini ya. 3.340 kali 20 juga 6.680 ya. Berarti ini memang masih di range-range-nya lah guys ya.
Betul agak pucuk dikit ya nggak masalah, tapi orang berani karena jaminan nih kayaknya Q1 2024 labanya meningkat. Makanya kemarin kan Pak Jokowi juga pernah bilang, ih kok labanya Bank Mandiri gede banget nih, jangan-jangan kegedean ya ininya margin labanya. Ya emang begitu ya. Ya oke gitu guys. Oke selamat buat lo yang pegang Bank Mandiri ya. Ntar lagi udah mau bagi dividen. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Karena data nggak bisa bohong ya.